Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 13.42, tepatnya hari Kamis 18 September 2025 ataupun Tuesday 18 September 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Dan ini kita sudah menunggu dari kemarin ini, dan ini kita bisa lihat di wallpapernya bahwa Fed telah meeting kemarin dan memutuskan memotong suku bunganya sebesar 0,25%. Lalu bagaimana dengan harga-harga atau indikasinya selanjutnya? Kita bisa lihat ini sekarang di halamannya sebelah kiri ya, di mana itu harga emas dengan kode XAU USD, di mana harga tertingginya mencapai angka 3670.05, sedangkan low-nya itu terjadi pada pukul barusan ini, tepatnya pukul 13:10 pada harga 3633.85. Dan seperti biasanya saya memakai indikasi ataupun perhitungannya dengan acuan silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat, di mana dia punya tingginya atau high-nya itu pada angka 41.87 dan low-nya pada angka 41.19, dan sekarang ada di angka 41.38, sedangkan harga emasnya ada di angka 3637.5. Oke, dan bagaimana selanjutnya ulasannya ataupun purchasing saya? Kita bisa lihat di tabel yang sebelah kanan atau halaman yang sebelah kanan, di mana ini kemarin saya masih ada sisa pembelian ya, yaitu sebanyak 2 kali ya, dan itu masih ada di sini ya. Dan ini kemarin juga diupload di halaman kemarin ya. Dan kemudian kemarin juga saya mengutarakan bahwa akan terjadi range yang besar, yaitu pada tanggal 17 September 2025, yaitu tertingginya pada angka 3713 sampai dengan 3718. Tetapi angka itu tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu angka tertingginya 3707.5 ya. Itu bisa kita sebut ATH ya, karena kemarin mencapai puncaknya, dan low-nya itu range-nya pada angka 3650 sampai dengan 3655. Jelas kemarin itu tercapai karena low-nya kemarin itu pada angka 3646.5 ya. Itu harga low-nya kemarin ya. Dan itu terjadi, dan saya juga indikasinya bahwa ini angka akan terjadi pada pukul 1 dini hari ya, dan itu syukur terpenuhi semua. Lalu ini indikasi yang kedua, yaitu di mana saya memperkirakan pergerakannya yaitu pada level yang kecil ataupun range yang kecil untuk 17 September 2025, di mana saya mengatakan high-nya bisa mencapai pada angka 3693 sampai dengan 3698 ya. Itu terjadi, jelas itu terjadi karena high-nya itu kemarin pada angka 3707.5, dan ini diupload ya pada angka, bisa dilihat ini pada angka 3668.8 ya. Dan low-nya ini juga jelas terjadi karena low-nya saya menyebutnya pada angka 3655 sampai dengan 3660, tetapi low-nya itu terjadi pada angka 3646.5 ya. Jadi semuanya tercapai semua untuk range yang kecil ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya?
Dan ini juga saya juga mengutarakan berhati-hati itu pada ambil tindakannya pada jam 20.30 sampai dengan 20.45 itu tidak ada terjadi apa-apa ya. Namun yang terjadi yaitu pada pukul sejak adanya diumumkan bahwa Bank Sentral Amerika memotong suku bunganya sebesar 0,25 dan dilanjutkannya ini naik ya, tetapi setelah itu turun ya, itu tepatnya pada jam-jam segini ya. Dan saya sudah menyebutkan ya, itu pada pukul 01.05 sampai dengan 02.20. Jadi tindakannya itu mesti cepat ya. Dan ini harganya pas di-upload pada angka 3668 ya. Selanjutnya purchasing saya tadi sudah dikatakan saya ada purchasingnya 2 kali. Kemudian pada pukul 18.01 saya melakukannya purchasingnya yang ketiga kali untuk posisi buy ya. Ya, 18.01. Dan ini saat terjadinya karena saya pasang limit ya. Jelas itu terjadi ya. Dan pada pukul 22.05 ya saya melakukan aksi profit taking ya. Saya profit taking semua pada angka 3684 ya. Boleh dikatakan itu terlalu cepat ataupun tidak, saya rasa pas ya. Karena saat diumumkan mau pemotongan suku bunga pada pukul 1 dini hari, harganya itu mencapai pada angka 3685 sampai dengan 86 ya. Jadi kisaran kurang lebih seperti itu. Saya ulangi lagi di mana saya take profitnya di sini. Yang bars yang pertama, yang terakhir ya. 84 poinnya. Lalu yang kedua 84.1, 84.3. Dan ini bisa dilihat semuanya profit semua 118, 173, lalu 243 ya. Dan selanjutnya saya melakukan pembelian lagi ya pada pukul 1 ya, buy. Tapi itu tidak berlangsung lama ya. Dan ini saya sudah melikuidasinya hanya 4 menit saja. Ya, hanya 4 menit saja. Kemudian saya memasukkan order jelang 3 menit kemudian ya, pada angka 3670 ya. Dan itu terjadi pada pagi tadi, dan dimana saya baru mengetahuinya 1 kali buy ya. Dan ini ulasannya itu kenapa dia punya kejadian semalam ya. Dan ini diupload pada pukul 2:26 ya. Dan ini juga ditulis harga emas mencapai angka 3707.4 ya. Harga spotnya. Dan Bank Sentral Amerika Fed deliver seperti biasa 0,25 dan perkiraan dari Deutsche Bank itu bisa mencapai angka 4.000 per troy ounce untuk tahun depan ya. Tahun depan, jadi bukan sekarang, diperkirakan. Dan silver, perak, platinum, palladium itu turun 2% kemarin ya. Dan berikut ini adalah ulasan atau kejadian kemarin, yaitu harga emas turun 1% pada kemarin ya, dimana indikasinya bahwa ini pengurangan suku bunganya ini sepertinya bertahap, tapi tidak didukung penuh oleh dia punya anggotanya ya. Dan ini sudah dijelas yang tadi
telah diutarakan bahwa Bank Sentral Amerika memotong 0,25 ya, dan akan secara kontinu ya kalau dilihat, tapi tidak didukung oleh para anggota. Jadi ada setuju, ada yang tidak. Dia punya anggotanya dari Bank Sentral ya. Dan dari arah teknikal, kemungkinan harga emas ini akan swing ataupun meretest angka di bawahnya ataupun support pada angka 3550 ya sepertinya. Dan ini juga diutarakan bahwa ini terjadi pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika pertama kali sejak tahun ini, tepatnya pada tahun 2025 dan terakhir dipotong pada Desember 2024 ya. Dan jelas ini kalau tidak salah masih ada sekali atau dua kali lagi pertemuan ya. Apakah akan kelanjutannya untuk pemotongan suku bunga. Dan seperti kita ketahui pada waktu Desember pada tahun 2024 itu ada terjadi 3 kali pemotongan suku bunga ya. Pertama sekali itu adalah jumbo, kedua kali 0,25 kalau tidak salah itu ya saya. Dan selama ini so far harga emas telah naik sebesar 39% untuk tahun 2025 ya. Dan Deutsche Bank itu memperkirakan harga emas akan mencapai angka 4.000 dari angka sekarang 3.700. Dan ini kita bisa lihat ulasannya di mana sejak adanya diumumkan ini garisnya ya, diumumkan ada pemotongan ya, harganya ini naik lalu turun ke bawah ya. Dan ini kemudian ada reversal sedikit ya di sekitar jam 5-an ya, jam 4 jam 5 ya. Kemudian kalau untuk hari ini ya, ulasannya seperti ini, dijelaskan bahwa harga emas turun disebabkan oleh menguatnya US dollar pada hari ini setelah pertemuan Bank Sentral di Amerika ya, dan komentar dari ketuanya ya Jerome Powell. Dan apa itu isinya saya juga telah menguploadnya di halaman short, bahwa ini dijelaskan ya. Ada bisa juga kita salah mengartikan bahwa ini mismanagement ya. Itu risk management juga ada beresiko juga. Jadi berhati-hati ini, apakah ini hanya penyimbangan dari negara-negara yang lain ya. Dan ini juga ulasannya bisa dibilang sama tadi pagi ya. Dan sepertinya emas akan meretest kembali pada angka 3600 sepertinya. Dan kita masih belum tahu pasti kelanjutannya. Jelas masih ada episode yang lain ya. Jelas ini sudah yang pertama kali 0,25 untuk tahun ini, bahwa Bank Sentral Amerika memotong suku bunganya, diulangin lagi ya ini ya. Dan ini masih belum direspon oleh pasar, dan barusan adanya respon dari pasar Asia di mana masih diperkirakan masih kurang lah. Harusnya mereka perhitungkan itu sebesar 0,5, tetapi yang terjadi hanya 0,25. Oke. Dan indikasi ataupun monitoring yang kita akan lihat yaitu pertama pada pukul 18 ya. Itu berhati-hati karena ada BOE, Bank Central of England akan mengumumkan suku bunganya. Lalu adalah pada seperti biasa 19.30 ya WIB, yaitu Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Dan yang terakhir itu adalah jobless claim ya. Jelas saya rasa itu yang jobless claim itu hanya mau lihat ini dia punya indikasinya, ini bagaimana dia punya klaimnya, itu angkanya berapa. Dan yang terakhir itu adalah CB leading indicator ya, dimana indikator statistik ekonomi di Amerika, dan ini sepertinya akan menurun apabila ini
tidak ada kenaikan lagi, jelas akan menyebabkan US dollar turun. Jadi ini yang saya rasa ini acuan yang lebih penting ya. Dan itu yang bisa saya ulas. Dan kemudian barusan saja pada pukul 13.18 menit saya melakukan purchasing aksi untuk kedua kali untuk buying ya. Dan ini saya akan simpan untuk kita ulas esok hari ya. Lalu untuk signalnya itu mengindikasinya sepertinya ini turun ya. Dan saya rasa ini bukan turun, itu hanya konsolidasi ya. Kalau saya lihat ya. Lalu perkiraan angka-angkanya itu pada angka 3675 untuk resisten, 3688 lalu 3703 dan kemudian supportnya pada angka 3645, 3630 lalu 3615 dan kemungkinan hari ini turun ya intraday ini dan short term dan medium term ini akan naik dan intraday ini ibaratnya sudah turun sebab angkanya dari kemarin Amerika ataupun future-nya closing itu harganya ada di angka 3680-an dan sekarang angkanya ada di angka 3640, jadi jelas sudah turun ya. Jadi berhati-hati dengan angka-angka di signal ini ya. Jadi kadang-kadang dia bisa mendetek kita ya, itu bagaimana kita membahasnya atau membacanya, dan saya membacanya seperti begini. Dan yang terakhir yang mungkin kalian tunggu yaitu perkiraan dari angka saya ya, dimana indikasinya boleh dikata angkanya akan mencapai di sini ya titiknya. Itu hanya perkiraan aja ya, jadi tidak ada dukungan pasti ya. Jadi ini yang bisa kita ambil ya untuk gambarnya. Kita ambil sekali. Kemudian ini yang kedua kali. Dan sekarang pada angka 3637 ya kita untuk levelnya. Dan ini perkiraan saya untuk range yang besar ya. Untuk hari ini tanggal 18 September ya 2025 ya. Dan kita bisa lihat ini pada angka 3638 di mana indikasi harga tertingginya saya hanya bisa menghitung 3665 sampai dengan 3675 ya. Sedangkan untuk low-nya pada angka 3615 sampai dengan 25 itu sudah rendah sekali ya. Lalu seperti biasa ini perkiraan saya untuk range yang normal atau range yang stabil ya. Itu yaitu untuk tanggal 18 September 2025 ya. Indikasinya untuk tingginya 3650 sampai dengan 55 indikasi tingginya, dan harga rendahnya 3620 sampai dengan angka 3625. Dan sepertinya yang tadi tingginya itu akan mencapai ya, sepertinya dugaan saya itu di sekitar jam 22-an ya, baru indikasinya akan naik ya. Itu indikasinya, jadi bisa dibilang agak lambat ya, karena banyak orang dikejutkan dengan jumlah angka yang beredar, yaitu masalah bunganya harusnya 0,5 jadi hanya diumumkan 0,25. Jadi itu yang mereka bisa membuat kita tidak ada kepercayaan diri untuk memasukkan order. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 pada jam yang sama
Selamat siang para traders, salam cuan, always profit, dan terima kasih.